Bab 1, Subpokok 1. Konsep dasar Tridharma Perguruan Tinggi. 1. Judul Subpokok bahasan. Konsep dasar Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Pendahuluan, deskriptif, definisi. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan jantung kehidupan akademik di Indonesia. Ia mencakup 3 dimensi utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan karena membentuk satu kesatuan misi perguruan tinggi. Pendidikan mencetak generasi berilmu, penelitian menghasilkan inovasi, dan pengabdian menjadi bentuk nyata kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga bersifat wajib bagi setiap dosen dan mahasiswa. 3. Capaian pembelajaran. Mahasiswa yang mempelajari subpokok ini diharapkan memahami definisi dan hakikat Tridharma Perguruan Tinggi, menjelaskan keterkaitan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mengkritisi implementasi Tridharma dalam konteks kampus modern. 4. Kajian teori. Tridharma dapat dibandingkan dengan konsep Knowledge Triangle di Eropa yang mengintegrasikan pendidikan, riset, dan inovasi. Etschkowitz dan Ledesdorff, 1997, melalui teori triple helix menjelaskan bahwa universitas, bisnis, dan pemerintah harus berkolaborasi dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Di Indonesia, konsep Tridharma lebih menekankan nilai sosial, sehingga ilmu pengetahuan diarahkan tidak hanya untuk kemajuan akademik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. 5. Penelitian terdahulu. Suigno, 2019, menyatakan bahwa implementasi Tridharma di perguruan tinggi negeri lebih efektif karena dukungan kebijakan dan dana, sedangkan perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya. Santoson Pratama, 2021, menegaskan bahwa publikasi riset internasional hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa terbukti meningkatkan mutu akademik dan memperkuat akreditasi. 6. Studi kasus, praktik nyata. Program KKN PPM Universitas Gadjah Mada, UGM, menjadi contoh sukses integrasi Tridharma. Mahasiswa melakukan pengabdian di desa, sekaligus menerapkan hasil riset dan pendidikan yang mereka peroleh. Melalui program ini, banyak inovasi lokal tercipta, mulai dari teknologi tepat guna hingga model pemberdayaan ekonomi kreatif. 7. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Al-Quran mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan memberi manfaat. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat. A with Macron, H with Macron, 114. Hadis Nabi juga mengingatkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. HR. Ahmad. Dengan demikian, Tridharma bukan hanya kewajiban akademik, tetapi juga panggilan moral dan spiritual untuk memberi manfaat kepada umat. 8. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Pelaksanaan Tridharma kini ditantang oleh digitalisasi. Pendidikan perlu menerapkan hybrid learning, penelitian diarahkan pada big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pengabdian masyarakat harus mampu memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menjangkau audiens luas. Jika tidak beradaptasi,
perguruan tinggi akan tertinggal dalam kompetisi global. 9. Rangkuman. Tridharma adalah 3 pilar utama perguruan tinggi Indonesia: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Konsep ini sejalan dengan teori global, namun memiliki corak khas Indonesia yang berorientasi sosial dan religius. 10. Pertanyaan diskusi latihan. Bagaimana hubungan Tridharma dengan teori triple helix? Mengapa Tridharma menjadi kewajiban hukum perguruan tinggi? Bagaimana penerapan Tridharma dapat meningkatkan daya saing bangsa? 11. Kunci jawaban, petunjuk. Keduanya sama-sama menekankan integrasi pendidikan, riset, dan kontribusi nyata. Karena diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dengan melahirkan lulusan berkualitas, riset inovatif, dan pengabdian nyata kepada masyarakat. 12. Glosarium. Tridharma, 3 kewajiban utama perguruan tinggi di Indonesia. Knowledge Triangle, integrasi pendidikan, riset, dan inovasi. Triple helix, kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah. 13. Referensi. Etzkowitz, H. et Letzdorf, L. 1997. Universities and the Global Knowledge Economy. London, Castle. Suigno, A. 2019. Tantangan implementasi Tridharma di perguruan tinggi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, 6, 1, 45-59. Santoso, B. Pratama, R. 2021. Kolaborasi penelitian dan publikasi dalam implementasi Tridharma. Jurnal Pendidikan Tinggi, 8, 2, 112-125. 14. Catatan kaki. Lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat 9. 15. Kode QR. QR menuju video Kemdikbudristek tentang Tridharma perguruan tinggi. 16. Ilustrasi visual. Ilustrasi, mahasiswa berdiskusi bersama dosen di kampus modern berbasis Smart City. 17. Tugas proyek PBL. Rancanglah proposal mini tentang pengabdian masyarakat berbasis riset yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan mitra desa digital. 18. Refleksi diri. Tuliskan pengalaman pribadi Anda dalam kegiatan pengabdian, KKN, PKL. Apa manfaat yang paling berkesan bagi Anda? 19. Simulasi role play. Bagi kelas menjadi 3 kelompok, tim pendidikan, tim riset, dan tim pengabdian. Setiap kelompok membuat program, lalu digabungkan menjadi satu model Tridharma terpadu. 20. Link ke aplikasi digital. https://dictii.chemdicbud.go.id https://cinta.chemdicbud.go.id 21. Header footer. Header kanan atas, konsep dasar Tridharma perguruan tinggi. Footer kanan bawah, nomor halaman. 22. Layout 2 kolom, A4. Teks ditata dalam 2 kolom dengan ilustrasi pendukung di tiap halaman, sesuai standar buku ajar interaktif ADRI. Bab 1, Subpokok 2.
Sejarah perkembangan kerjasama Tridharma, akademisi, bisnis, pemerintah menuju quadruple helix. 1. Judul subpokok bahasan. Sejarah perkembangan kerjasama Tridharma, akademisi, bisnis, pemerintah menuju quadruple helix. Pendahuluan, deskriptif, definisi. Kerjasama dalam Tridharma lahir dari kesadaran bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak mungkin berjalan optimal jika universitas berdiri sendirian. Sejak regulasi pendidikan tinggi Indonesia memformalkan mandat Tridharma, perguruan tinggi diarahkan untuk membuka diri terhadap kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan pemerintah demi mempercepat hilirisasi ilmu dan teknologi, meningkatkan relevansi kurikulum, serta memperluas manfaat sosial. Konstitusionalisasi arah tersebut berakar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan peran dan kewajiban perguruan tinggi dalam mengemban Tridharma dan menjalin kerjasama untuk pendanaan, penguatan mutu, dan perluasan daya jangkau layanan pendidikan tinggi. Kerjasama dalam Tridharma lahir dari kesadaran bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak mungkin berjalan optimal jika universitas berdiri sendirian. Sejak regulasi pendidikan tinggi Indonesia memformalkan mandat Tridharma, perguruan tinggi diarahkan untuk membuka diri terhadap kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan pemerintah demi mempercepat hilirisasi ilmu dan teknologi, meningkatkan relevansi kurikulum, serta memperluas manfaat sosial. Konstitusionalisasi arah tersebut berakar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan peran dan kewajiban perguruan tinggi dalam mengemban Tridharma dan menjalin kerjasama untuk pendanaan,
penguatan mutu, dan perluasan daya jangkau layanan pendidikan tinggi. 3. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari sub pokok ini, mahasiswa dan dosen diharapkan mampu menjelaskan lintasan historis terbentuknya ekosistem kerjasama akademisi, bisnis, pemerintah, menghubungkan konsep tridharma dengan model triple helix hingga perluasannya ke quadruple helix, serta menganalisis bagaimana desain kebijakan nasional, mulai dari standar pendidikan tinggi hingga program-program strategis, mendorong percepatan kolaborasi dan dampaknya bagi mutu lulusan, kinerja penelitian, dan keberdayaan masyarakat. 4. Kajian teori. Secara teoretik, kerja sama Tridharma menemukan pijakan kuat pada tesis triple helix yang menempatkan universitas, industri, dan pemerintah sebagai 3 helix yang berinteraksi dinamis. Alih-alih memandang universitas semata sebagai menara gading, triple helix menegaskan peran universitas sebagai aktor inovasi yang berjejaring, tempat pengetahuan dasar, terapan, dan kewirausahaan bertemu dalam ekosistem kebijakan dan pasar. Literatur kunci menjelaskan bagaimana komunikasi, negosiasi, dan koevolusi antar institusi menghasilkan overlay kelembagaan baru yang mengejar nilai tambah berbasis pengetahuan. Perkembangan selanjutnya memperkenalkan quadruple helix dengan masyarakat atau komunitas pengguna sebagai helix keempat agar proses inovasi inklusif dan berpusat pada kebutuhan publik. 5. Penelitian terdahulu. Kajian-kajian internasional memperlihatkan bahwa saat interaksi universitas, industri, pemerintah menguat, terjadi peningkatan kapabilitas inovasi nasional, baik melalui mekanisme transfer teknologi, tumbuhnya perusahaan rintisan berbasis riset, maupun perombakan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Di Indonesia, arus penelitian manajemen pendidikan tinggi menunjukkan bahwa ketika kolaborasi riset dosen, mahasiswa dilembagakan dan ditopang kebijakan, publikasi meningkat dan dampak sosial riset kian terukur. Pada saat yang sama, tantangan disparitas sumber daya antar perguruan tinggi masih nyata, sehingga kualitas implementasi kemitraan kerap ditentukan oleh tata kelola dan dukungan pendanaan. Penelitian-penelitian ini selaras dengan pemikiran triple helix dan temuan-temuan nasional yang memotret variasi kesiapan institusi di berbagai klaster. 6. Lintasan historis, Indonesia dan global. Secara global, pergeseran menuju ekonomi berbasis pengetahuan mendorong universitas bersalin rupa menjadi universitas kewirausahaan, mengintegrasikan fungsi pendidikan, riset, dan inkubasi inovasi. Sejalan dengan itu, Indonesia memformalkan standar mutu yang tidak hanya mengatur pembelajaran, tetapi juga memasukkan standar penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SNDikti, sehingga Tridharma benar-benar menjadi sistem terpadu, bukan 3 silinder terpisah. Ketentuan ini menempatkan kolaborasi sebagai prasyarat mutu, baik untuk perizinan program studi maupun penyelenggaraan penelitian dan pengabdian, sehingga jejaring dengan industri dan pemerintah menjadi kebutuhan struktural, bukan sekadar inisiatif sukarela. 7. Kebijakan katalitik dan orkestrasi program. Titik balik penting terjadi ketika program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM, diluncurkan pada 2020 untuk membuka ruang belajar lintas batas, memberi hak belajar di luar program studi, magang industri berskala besar, proyek kemanusiaan, penelitian, kewirausahaan, dan pembangunan desa. MBKM berfungsi sebagai pengungkit triple helix. Kurikulum menyatu dengan ekosistem industri dan kebijakan publik,
sementara pengabdian masyarakat mendapatkan basis riset dan pembelajaran yang lebih kuat. Buku panduan dan regulasi turunan menegaskan keselarasan MBKM dengan SNDIKT, sehingga kolaborasi bukan tambahan, melainkan bagian dari desain pembelajaran nasional yang ditopang standar mutu. 8. Studi kasus praktik nyata. Salah satu teladan kontinuitas kolaborasi adalah KKN PPM UGM yang sejak lama memadukan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian berbasis pemberdayaan. Platform ini memperlihatkan bagaimana universitas dapat menjadi simpul quadruple helix ketika mahasiswa, dosen, pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan komunitas duduk bersama merancang solusi, dari digitalisasi layanan desa, inovasi pertanian cerdas, hingga penguatan UMKM. Pola konsolidasi lintas aktor inilah yang memperkaya mutu pembelajaran dan mempercepat replikasi praktik baik di wilayah lain. 9. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Al-Quran menggarisbawahi etika kolaborasi, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah 2, ayat ini menuntun universitas agar kemitraannya berorientasi maslahat publik, adil terhadap mitra, transparan dalam penggunaan dana, dan akuntabel atas dampak sosial. Hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, menegaskan bahwa tujuan akhir sinergi bukan sekadar indikator kinerja, melainkan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat luas. 10. Mekanisme dan tata kelola kolaborasi. Sejarah membuktikan bahwa tanpa tata kelola, kolaborasi mudah jatuh menjadi seremoni. Karena itu, perguruan tinggi modern menata siklus kemitraan dari hulu ke hilir, perencanaan berbasis peta jalan riset dan pengabdian, penjaminan mutu berbasis SNDIKT, perjanjian payung MOU, turunan MOA, hingga implementation agreement, penganggaran yang memadukan dana internal, hibah pemerintah, dan skema industri, manajemen risiko hukum dan etika, sampai monitoring evaluasi yang mengukur input, proses, output, outcome, dan dampak. Pada tingkat operasional, program MBKM menyediakan ruang kredensial agar hasil kemitraan terkonversi menjadi capaian pembelajaran lulusan, sementara unit hilirisasi dan inkubasi memastikan hasil riset berjumpa pengguna. 11. Ulasan kritis, peluang dan tantangan. Peluangnya jelas, kurikulum menjadi relevan, riset menemukan pasar, desa memperoleh solusi berbasis data, dan mahasiswa mengalami pembelajaran otentik. Namun tantangannya tidak kecil, asimetri daya antara kampus dan korporasi, potensi konflik kepentingan dalam penelitian yang disponsori, kompleksitas akuntabilitas dana publik, sampai problem pemerataan akses kolaborasi bagi kampus di luar pusat-pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu, sejarah kolaborasi yang baik selalu disertai mekanisme etik, keterbukaan data, skema bagi hasil yang adil, dan perlindungan terhadap kebebasan akademik. Landasan hukum nasional, UU Pendidikan Tinggi dan SNDIKT, disinergikan dengan pedoman internal universitas untuk menjaga integritas sains sekaligus ketepatan manfaat. 12. Rangkuman. Sejarah kerjasama Tridharma di Indonesia bergerak dari kemitraan sporadis menjadi arsitektur ekosistem yang terstandardisasi. Di tingkat teori, Triple Helix menjelaskan mengapa universitas perlu mengambil peran kewirausahaan dalam ekosistem inovasi. Di tingkat kebijakan, SNDIKT dan MBKM mengorkestrasi pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian agar menyatu dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik. Di tingkat praktik, model KKN PPM dan kemitraan desa, industri menunjukkan bagaimana quadruple helix melahirkan dampak nyata. Benang merah seluruh lintasan historis itu adalah orientasi maslahat. Ilmu yang lahir dari kelas dan laboratorium harus menemukan rumahnya di tengah masyarakat. 13. Pertanyaan diskusi yang latihan, naratif. Refleksikan perjalanan kolaborasi di kampus Anda. Uraikan bagaimana standar nasional dan kebijakan MBKM membentuk desain kemitraan. Analisis satu contoh kegiatan yang melibatkan industri atau pemerintah. Jelaskan alur nilai tambah dari perencanaan hingga dampak. Dan rumuskan 3 langkah perbaikan tata kelola agar kolaborasi lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan. 14. Kunci jawaban petunjuk, naratif. Jawaban yang baik menampilkan benang merah antara teori triple helix dan desain kebijakan nasional, memetakan pemangku kepentingan serta kontribusinya, menunjukkan indikator proses, hasil, dampak yang terukur, mengidentifikasi risiko etika dan cara mitigasinya, serta mengajukan rencana tindak lanjut yang realistis berbasis sumber daya kampus. 15. Glosarium. Triple helix dipahami sebagai model inovasi yang menempatkan universitas, industri, dan pemerintah dalam pola koevolusi kelembagaan. Quadruple helix adalah perluasan dengan menambahkan masyarakat sebagai helix keempat. SNDIKT adalah satuan standar yang memayungi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. MBKM adalah kebijakan nasional yang memberi hak belajar di luar program studi dan mengintegrasikan proses belajar dengan ekosistem industri, komunitas, dan pemerintah. 16. Referensi inti, terpilih. Etzkowitz, H. Eletzdorf, L. 2000. The Dynamics of Innovation, from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University, Industry, Government Relations. Research Policy, Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Permendikbudno. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemdikbudristek and Dikti. 2020 to 2024. Panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM. GM. KKN PPM UGM, dokumentasi program dan praktik pemberdayaan. Elemen interaktif tambahan, opsional ADRI. Catatan kaki, UU Desember 2012 menjadi dasar hukum kewajiban Tridharma sekaligus legitimasi kerjasama untuk pendanaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kode QR, disarankan tautkan ke laman resmi MBKM dan portal KKN PPM UGM agar mahasiswa dapat mengamati contoh kebijakan dan praktik. Simulasi, roleplay, bentuk Dewan Kemitraan, mini di kelas, mahasiswa mewakili universitas, pelaku usaha lokal, dan perangkat desa untuk merancang proyek MBKM 1 semester, lalu uji kelayakan etik, hukum, dan dampaknya. Refleksi, tulis esai 1 halaman tentang pengalaman kolaboratif paling bermakna yang pernah Anda alami. Apa pelajaran tata kelola yang bisa direplikasi di kampus Anda? Kalau format dan kedalaman seperti ini sudah pas, saya siap lanjutkan subpokok 3, dimensi kerjasama akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian, dalam praktik ABG quadruple helix dengan gaya naratif yang sama.